Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Komputerisasi Ekonomi dan Bisnis dari Manajemen Reguler E ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Crafting Business Plan atau membuat rencana bisnis yang kami ulas dari buku yang berasal dari Harvard Business Review Press. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kami, yaitu pertama ada Muhammad Fahmi, ada Siti Nurhaliza, Syifa Nadira Tami, yakni saya sendiri, dan Syafira Maisarah Boru Sembiring. Adapun pembahasan yang akan kita ulas hari ini yaitu pertama, mengapa kita menulis sebuah rencana bisnis. Yang kedua, apa saja struktur rencana bisnis. Ketiga, menggambarkan peluang. Yang keempat, menganalisis lingkungan bisnis. Yang kelima, mengenalkan tim manajemen. Yang keenam, membawa produk Anda ke pasar. Dan yang terakhir, memproyeksikan risiko dan penghargaan keuangan. Baik, langsung saja yang pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Fahmi. Pada Fahmi dipersilahkan. Terima kasih Syifa Nadira atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi presentasi kami. Mengapa harus menulis sebuah rencana bisnis? Seorang profesor di Sekolah Bisnis Harvard, William Salman, dan seorang ahli dalam kewirausahaan merekomendasikan untuk mengatur rencana bisnis di sekitar kerangka kerja yang menilai 4 faktor penting, yaitu yang pertama, orang-orang. Mereka lah yang akan memulai dan menjalankan bisnis selain pihak luar yang akan memberikan sumber daya penting. Yang kedua, peluang atau profil bisnis itu sendiri. Apa yang akan dijual dan kepada siapa, apakah itu bisa tumbuh dan seberapa cepat, apa ekonominya, dan apa yang mungkin menghalangi kesuksesan bisnis kita. Yang ketiga, isi atau gambaran besar, yaitu lingkungan regulasinya, tingkat bunga, tren demografis, inflasi, dan lain-lain. Pada dasarnya faktor yang pasti berubah, tetapi yang tidak bisa kita kendalikan. Yang terakhir ada risiko dan penghargaan, yaitu pemeriksaan atas segala sesuatu yang bisa salah dan benar, serta diskusi tentang bagaimana tim dapat merespon. Nah, ada beberapa pertanyaan ketika kita membuat sebuah rencana bisnis. Yang pertama, siapa audiens Anda? Apa yang Anda inginkan dan informasi apa yang Anda butuhkan? Menulis sebuah rencana bisnis adalah sebuah usaha yang besar yang membutuhkan waktu, dedikasi, dan disiplin. Bicarakan pemikiran Anda dengan mentor Anda, rekan bisnis, atau rekan kerja. Mintalah mereka untuk memberikan pendapat dari rencana Anda atau potensi bendera merah atau kerugian. Struktur rencana bisnis. Ada beberapa struktur rencana bisnis. Yang pertama, halaman sampul, yaitu di sini Anda harus menyatakan nama bisnis atau proyek Anda beserta nama Anda dan informasi kontak. Yang kedua, daftar isi atau pandangan sekilas topik mana yang akan kita bahas, yang akan ditanggung. Yang ketiga, ada ringkasan eksekutif, penjelasan yang singkat dan formal dari bisnis Anda, kemana tujuan Anda, dan kenapa bisnis tersebut harus sukses. Yang keempat, gambaran bisnis, yaitu gambaran tingkat tinggi dari usaha yang Anda usulkan. Yang kelima, latar belakang industri, yaitu data historis beserta informasi terkini tentang bentuk, ukuran, tren, dan fitur kunci industri. Yang keenam, analisis kompetitif, yaitu gangguan calon dan pesaing-pesaing Anda pada saat ini. Yang ketujuh, menganalisis pasar. Bagaimana penilaian Anda tentang pelanggan target Anda dan keinginan, kebutuhan, juga demografis mereka. Yang ke-8, ringkasan manajemen. Sebuah gambaran bagaimana mereka akan bekerja sama untuk membentuk sebuah unit yang sukses dan efektif. Yang ke-9, rencana operasi. Arus kegiatan keseharian bisnis dan strategi yang akan mendukung mereka. Yang ke-10, rencana pasar. Strategi terinci Anda untuk bagaimana Anda berniat menjual produk dan pelayanan Anda. Yang 11, rencana keuangan, yaitu sinopsis dari status terkini dan proyeksi mendatang dari tampilan keuangan perusahaan. 12, keterikatan dan pencapaian, itu dokumen tambahan yang memasok lebih banyak informasi tentang elemen rencana. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Siti Nurhaliza. Terima kasih. Yang ketiga ada menggambarkan peluang. Jika Anda tidak mencoba untuk mengumpulkan dana usaha dan malah mencoba membangun sebuah kasus yang bersifat membujuk,
dalam perusahaan Anda harus meyakinkan kebutuhan bisnis sudah jelas. Misalnya seperti ringkasan eksekutif, yaitu sebuah gambaran ringkas tentang apa bisnis yang akan jalani, kemana tujuan bisnis Anda, dan kenapa bisnis Anda harus sukses. Ringkasan eksekutif yang dibuat dengan baik akan menginspirasi klien Anda untuk membacanya. Dalam beberapa kasus ini adalah salah satunya bagian yang dapat dibaca oleh audiens Anda yang sedang terburu-buru. Ringkasan eksekutif biasanya mencakup elemen-elemen berikut. Yang pertama, pernyataan misi, 1 atau 2 kalimat yang menggambarkan tentang apa bisnis Anda, filosofi bisnis Anda, dan visi bisnis Anda untuk masa depan. Penjelasan singkat tentang industri dan lingkungan pasar di mana usaha baru Anda akan tumbuh dan berkembang. Selanjutnya ada penjelasan tentang peluang bisnis unik yang akan Anda manfaatkan. Yang terakhir ada sebutan singkat tentang keunggulan kompetitif yang membedakan produk atau layanan Anda dari penawaran saingan. Selanjutnya ada ikhtisar potensi finansial dari usaha baru yang Anda jalani, serta risiko yang diantisipasi oleh bisnis Anda. Yang keenam ada penjelasan tentang tim manajemen dan perannya masing-masing dalam bisnis Anda. Yang ketujuh ada informasi tahap bisnis siap berkembang. Yang kedelapan ada detail tentang modal yang diminta agar pembaca mengerti apa yang Anda harapkan untuk mendapatkan keuntungan dari mereka. Gambaran bisnis. Gambaran bisnis adalah ringkasan lain tetapi berbeda dari ringkasan eksekutif karena memberikan gambaran tingkat tinggi berwawasan ke depan dari usaha yang Anda usulkan. Ini adalah bagian dari rencana di mana Anda menjelaskan lebih detail tentang bisnis Anda. Pertanyaan berikut ini akan membantu memikai pertanyaan Anda. Industri apa? Produk dan pelayanan apa yang baru saja diproduksi oleh industri? Yang kedua, bagaimana prospek industri? Tren penting apa yang muncul? Yang ketiga, siapa yang bersaing di industri ini? Perusahaan mana yang telah menawarkan produk yang mirip dengan layanan Anda? Yang keempat ada hambatan industri apa yang untuk masuk? Rintangan apa yang mungkin bisa menghalangi Anda dari memasuki industri ini? Yang keempat ada analisis kompetitif. Di sesi ini, Anda mengidentifikasi berbagai tujuan dan kompetitor masa depan dari usaha Anda, dan menggambarkan ancaman yang mereka timbulkan untuk kesuksesan Anda. Berikut beberapa pertanyaan untuk memutuskan. Yang pertama, siapa pesaing Anda? Apa kekuatan dan kelemahan pesaing Anda? Apa yang membedakan bisnis Anda dari pesaing? Dan bagaimana prospek kompetitif untuk industri ini? Selanjutnya akan diteruskan oleh teman kami, Syifa Nadira Utami. Silakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang poin kelima, yaitu mengenalkan tim manajemen Anda. Tanpa tim yang benar, tidak ada pemikiran bisnis yang akan bergerak dari konsep dan menjadi kenyataan. Tujuan Anda di sisi ringkasan manajemen oleh karena itu, yakni memuji kebajikan tim sambil memberikan jawaban atas 3 pertanyaan. Apa yang mereka tahu, siapa yang mereka tahu, dan yang terakhir, seberapa baik yang mereka ketahui. Menyoroti kualifikasi. Poin-poin penting yang terpenting dalam menyoroti kualifikasi adalah yang pertama, di manakah anggota tim ini pernah bekerja, apa saja yang telah mereka capai, bagaimana reputasi mereka dalam komunitas bisnis, dan apakah mereka realistis bahwa kesempatan bisnis mereka akan sukses, dan seberapa komitmen mereka pada usaha bisnis ini. Lalu yang kemudian memperkenalkan tim tersebut sebagai sebuah unit. Bagian ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana setiap anggota tim akan bekerja membentuk unit yang efektif, yang pada gilirannya akan menghasilkan bisnis yang sukses dan menguntungkan. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan bahwa tim kita adalah orang yang tepat untuk mengelola risiko dan memanfaatkan peluang potensial. Yang keenam, membawa produk Anda ke pasar. Rencana ini memberi Anda kesempatan untuk berpikir matang, kemungkinan hambatan dan solusi untuk menunjukkan pemahaman Anda tentang faktor-faktor yang membantu membuat bisnis berfungsi dan menciptakan nilai pemangku kepentingan. Yang ketujuh, memproyeksikan risiko dan penghargaan keuangan. Rencana keuangan adalah menunjukkan kepada klien Anda status keuangan Anda saat ini dan perakiraan kinerja keuangan Anda di perusahaan Anda di masa depan. Mempersiapkan rencana keuangan. Di bawah ini adalah beberapa komponen utama dari rencana keuangan. Yang pertama, kebutuhan modal. Kedua, asumsi. Ketiga, laporan laba rugi. Keempat, neraca keuangan. Yang terakhir, laporan arus kas. Baik, selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Saudari Syafira Maisarah. Kepada Syafira kami persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Syifa. Selanjutnya ada menilai risiko dan imbalan. Grafik risiko atau pengembalian dapat dengan cepat menunjukkan kepada pembaca
Anda memungkinkan kegagalan mencapai tingkat pengembalian yang diprediksi dan kesuksesan fenomenal. Selanjutnya ada strategi keluar. Nah, rencana bisnis Anda harus menawarkan proposal yang jujur untuk proses akhir tahun menurut William Salman. Bagaimana investor akhirnya mendapatkan uang dan bisnis dengan asumsi bahwa bisnis itu berhasil meskipun hanya begitu sedikit? Investor biasanya suka melihat perusahaan yang bekerja keras, mempertahankan dan bahkan meningkatkan variasi yang luas dari opsi keluar di sepanjang jalan. Rencana keluar Anda misalnya mungkin termasuk membawa perusahaan Anda ke publik, menggabungkan bisnis Anda dengan bisnis lain, atau menyiapkan perusahaan Anda untuk penjualan. Tonggak sejarah. Nah, rencana pencapaian memberi Anda garis waktu untuk membuat file bisnis yang sukses, termasuk hanya peristiwa besar atau tidak setiap langkah individu, dan pilih pencapaian yang dapat didefinisikan dengan jelas dan mudah diukur. Misalnya, pengembangan prototipe, instalasi sistem komputer, pasar pengujian selesai, atau penjualan pelanggan pertama. Kesimpulan, menulis rencana bisnis adalah bagian dari proses mempersiapkan kesuksesan bisnis Anda. Setelah Anda meninggalkan tahap perencanaan, memperbarui rencana bisnis secara teratur dapat memungkinkan Anda untuk melacak kemajuan Anda. Anda akan mampu mengantisipasi dan merespon tantangan sebelum terlalu terlambat. Anda juga dapat memberi informasi terbaru kepada investor tentang kemajuannya. Baik, sekian hasil dari presentasi kami mengenai Creating Business Plan. Materi ini kami bawakan ini sangat penting bagi Anda yang ingin memulai sebuah usaha bisnis Anda. Apabila ada kesalahan dalam hasil presentasi kami kali ini, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.